Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan ke-15 ya, menjelang ujian akhir semester, yaitu dengan pokok bahasan filsafat terapan ya, filsafat terapan khususnya terapannya itu kepada masalah pendidikan. Sebab kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan, itu diambil filsafat terapan ini kepada pendidikan. Sehingga sub pokok bahasan ke-15 ini adalah filsafat pendidikan. Ya, kemarin filsafat agama, sekarang filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini ada 3 ya yang menawarkan tentang batasan-batasan yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Pertama, ada yang menyebutkan atau menawarkan filsafat pendidikan ialah pemikiran-pemikiran filsafat tentang pendidikan. Ya. Pemikiran-pemikiran filsafat tentang pendidikan. Pemikiran filsafat itu yang pertama pemikiran metafisik ya. Nah, ini metafisik di pemikiran metafisik diterapkan kepada pendidikan ya. Nah, metafisik ini nanti ada kenyataan-kenyataan realitas yang umum yang menyeluruh, yaitu ontologi, ada yang kosmos, teos, dan antropos ya, manusia. Nah, jadi pemikiran-pemikiran filsafat tentang pendidikan ya, termasuk hakikat pendidikan itu sendiri ya, realitas pendidikan itu sendiri, kemudian kurikulum ya, berkaitan nanti dengan epistemologi, kemudian kepada kegunaan pendidikan itu, yaitu berkaitan dengan aksiologi. Nah, pemikiran-pemikiran filsafat seperti itu diaplikasikan dalam kerangka memecahkan persoalan pendidikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyebutkan filsafat pendidikan itu maksudnya adalah filsafat tentang proses pendidikan. Ya. Ini proses pendidikan di mana inti dari kupasan pendidikan adalah proses atau situasi pendidikan, sehingga proses pendidikan atau situasi pendidikan itu menjadi objek material ya, objek material, artinya realitas pembahasan tentang pendidikan itu adalah proses pendidikan, itu disebut objek material. Karena itu filsafat tentang proses pendidikan, itulah dimaksud tawaran yang kedua yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Yang ketiga, ada yang menawarkan ini lebih kepada pengembangan sains ya, ilmu. Itu filsafat pendidikan itu adalah filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan. Nah, disiplin ilmu pendidikan. Jadi mulai kepada tidak lagi kepada proses, yaitu praktek pendidikan, tidak juga kepada pemikiran-pemikiran yang berkaitan juga dengan sosial pendidikan, tetapi ini lebih kepada disiplin ilmu pendidikan. Jadi filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan. Nah, itu tentu berbeda dengan proses pendidikan, beda dengan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Nah, ini lebih spesifik kepada pondasi-pondasi filosofi yang mendasari tumbuh berkembangnya ilmu pendidikan. Itu yang ketiga. Nah, ini diambil dari pengantar filsafat Jan Hendrik Rapar ya, bukunya cukup masih muda lah, 96 itu masih dianggap baru lah, abad ke-9.
20 ya, abad ke-20, maka mengemukakan yaitu filsafat, penjelasan filsafat pendidikan, diartikan filsafat sebagai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, sebagai filsafat proses pendidikan atau disiplin ilmu pendidikan. Nah, oleh beliau dikupas. Pertama, filsafat tentang proses pendidikan ini bersangkut paut dengan cita-cita. Cita-cita, ya, ide-ide, ya, bersangkut paut dengan bentuk yaitu tampilan pendidikan, berkaitan dengan metode pendidikan, cara memperoleh tujuan pendidikan, atau hasil dari proses pendidikan. Nah, ini filsafat pendidikan disoroti sebagai filsafat tentang proses pendidikan, yaitu yang bersangkut pautan dengan cita-cita yang nantinya akan mendukung kepada rumus-rumusan tujuan, kemudian bentuk, ya, tampilan, ya, tindakan-tindakan pendidikan tentu di dalamnya, kemudian langkah-langkah terarah untuk mencapai tujuan pendidikan, itu metode, kemudian hasil dari proses pendidikan. Itu yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Yang kedua, filsafat tentang disiplin ilmu, ya, tadi. Penjelasannya, filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan ini bersifat metadisipliner. Metadisipliner artinya melampaui ilmu sebetulnya. Jadi sebetulnya cukup itu dengan ilmu pendidikan, ya. Tapi landasan-landasannya apa gitu, ya? Nah, itu perlu filsafat, fondasi filsafat, maka menjadilah filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan. Karena filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan ini jadi melampaui sains, ya, disebutlah metadisipliner, ya. Nah, dalam arti yang bersangkut paut dengan konsep-konsep, ya, jadi konsep-konsep yang melandasi tentang disiplin tersebut, ya, sehingga disebutlah metadisiplin, ide-ide, ya, dan metode-metode disiplin ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat pendidikan yang dikembangkan secara historis, ya, secara sejarahnya, filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh para filosof seperti Aristoteles, Agustinus, dan John Locke, ya, ini adalah filsafat tentang proses pendidikan. Jadi ini landasan historisnya. Jadi filsafat pendidikan yang dikembangkan secara historis oleh para filsuf di antara Aristoteles, Agustinus, dan John Locke. Ini filsafat tentang proses pendidikan sebagai bagian dari sistem filsafat mereka. Jadi proses pendidikan sebagai bagian dari sistem filsafat mereka dalam konteks teori-teori etika. Sebab etika lebih cenderung kepada pendidikan itu bersifat konstruktif, ya. Konstruktif itu membangun ke arah yang baik. Arah yang baik ini adalah lebih dekat kepada moral, ya, kepada etika. Dan karena berdekatan dengan teori-teori etika, maka etika biasanya ditampilkan dalam kehidupan, itu kehidupan kota, ya, politik. Begitu juga sistem epistemologi dan metafisika yang mereka anut. Nah, jadi filsafat pendidikan ialah dikembangkan sebagai proses pendidikan yang merupakan bagian dari sistem filsafat para filosof di antaranya Aristoteles, Agustinus, dan John Locke, John Locke, dan filsafat itu dalam konteks teori etika, teori politik, epistemologi, metafisik yang dianut oleh para filosof itu sendiri. Nah, berikutnya filsafat pendidikan itu yang dikembangkan akhir-akhir ini, ya, kalau tadi historisnya dari kuno, ya. Nah,
yang menyangkut etika politik, epistemologi metafisika. Tapi kalau yang akhir-akhir ini artinya modern ya atau kontemporer, filsafat pendidikan yang dikembangkan akhir-akhir ini yaitu kontemporer ini pengaruh filsafat analitik, filsafat bahasa analitik, linguistik ya. Nah, itu merupakan filsafat tentang disiplin ilmu pendidikan dalam konteks dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan yang berhubungan dengan bagian-bagian lain dalam disiplin ilmu pendidikan, yaitu sejarah pendidikan, ya, psikologi pendidikan, dan sosiologi pendidikan. Nah, ini kita juga mempelajari sejarah pendidikan, SPI biasanya sejarah pendidikan Islam, gitu ya. Ini itu perlu, sebab itu merupakan penemuan baru di dalam pengembangan filsafat pendidikan itu yang dipengaruhi oleh filsafat analitik. Ya. Begitu juga psikologi pendidikan. Ini kita harus secara antropologis harus mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Kan di sini perlu psikologi pendidikan. Ya. Kemudian sosiologi pendidikan, ya ini sebab ada perkembangan dari masa kalau di konteks Indonesia orde lama, orde baru, kemudian reformasi ini secara berkaitan dengan sosiologi. Maka perlu mendalami sosiologi pendidikan sebagai pengaruh dari filsafat analitik itu. Kemudian filsafat analitik ya tidak mengetengahkan, tidak menawarkan dan tidak membahas proposisi-proposisi, itu statement-statement, pernyataan-pernyataan, rumus-rumus yang pokok, yang substantif, ataupun persoalan-persoalan faktual dan normatif tentang pendidikan. Jadi filsafat analitik ini tidak mengetengahkan dan membahas proposisi-proposisi substantif ataupun persoalan-persoalan faktual ya, dan normatif tentang pendidikan. Nah, filsafat pendidikan analitik menganalisis ya, bukan mengetengah itu, menganalisis serta menguraikan istilah-istilah, terminologi dan konsep-konsep pendidikan seperti pengajaran. Nah, ini analitik, pengajaran, teaching, kemampuan, ability, pendidikan, education, dan sebagainya. Itu dianalisis ya istilah-istilah apa yang dimaksud dengan pengajaran, teaching, apakah pengajaran itu sama dengan instruksi-instruksi gitu ya. Kemampuan itu apa yang disebut kemampuan orang mampu itu, kemudian apa bedanya education dengan teaching ya dan sebagainya, itu digarap oleh filsafat analitik. Nah, filsafat analitik ini mengecam dan mengklarifikasi, menjelaskan berbagai slogan pendidikan. Jadi slogan pendidikan ini dianalisis atau diklarifikasi dan dikecam seperti ajarlah anak-anak dan bukan materi pelajaran. Teach children not subject. Ya, gitu. Ini dikecam. Kemudian filsafat analitik ini, alat-alat yang digunakan oleh filsafat analitik untuk melaksanakan tugas adalah logika, ya, logika, terutama logika saintifik ya, dan linguistik, sebab logika berkaitan erat dengan bahasa. Linguistik serta teknik-teknik analisis yang berbeda antara seorang filosof dengan filosof yang lain, itu ya analitik itu. Nah, yang kedua, progresivisme. Ya. Progresivisme ini cukup berpengaruh di dalam pengembangan filsafat pendidikan kontemporer ya akhir-akhir ini. Di samping tadi filsafat analitik, ya berikutnya adalah filsafat atau pandangan filosofi progresivisme ya. Nah, di mana berpandangan progresivisme ini pendidikan bukan sekedar mentransfer ya, mengalihkan pengetahuan kepada anak didik,
bukan hanya mentransfer, hanya mengalihkan pengetahuan kepada anak didik, melainkan melatih kemampuan, melatih keterampilan berpikir dalam memberi rangsangan yang tepat. Gitu. Itu ya. Jadi tidak sekedar mentransfer pengetahuan kepada generasi, tetapi juga melatih kemampuan dan keterampilan berpikir, sehingga dengan kemampuan dan keterampilan berpikir mereka bisa mengembangkan dirinya dan lingkungannya ya tentunya. Nah, dengan memberikan rangsangan yang tepat, stimulus ya, ini progresivisme. Ini salah satu progresivisme ini adalah tokohnya John Dewey ya, walaupun John Dewey adalah tokoh pragmatis, tapi dalam konteks pendidikan masuk kepada kelompok kelompok progresivisme ya, tapi filsafatnya itu sendiri ansih ya, bukan penerapan filsafat murninya. John Locke itu adalah pragmatisme, tetapi filsafat praktis yaitu terapan kepada pendidikan masuk kepada progresivisme. Nah ini John Dewey yang termasuk dalam golongan progresivisme. Nah, menyatakan sekolah adalah institusi lembaga sosial. Sekolah institusi sosial, dan pendidikan itu sendiri adalah proses sosial. Jadi ada pihak yang dikenai pendidikan, ada yang pelaksanaan pendidikan, itu adalah suatu proses sosial ya pendidikan. Sehingga di dalam proses sosial ini ingin kepada perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan ini tentu melalui alur dan jalur ya, alur dan jalur. Bisa alur jalurnya bisa melalui ilmu nilai ya, ilmu sosial, bisa ilmu alam, atau bisa perpaduan kedua-duanya ini. Nah, itu gerakan-gerakan itu tentu melalui perjalanan etos, mores, dan disebutnya itu mores nilai ya, nilai. Nah, ini John Dewey itu seorang progresivisme di dalam konteks filsafat terapan itu pendidikan. Sekolah menurut pernyataan beliau, sekolah adalah institusi sosial. Ya. Pendidikan itu sendiri adalah suatu proses sosial. Selanjutnya, kata beliau, pendidikan adalah proses kehidupan. Proses kehidupan pendidikan. Jadi bukan sebagai persiapan untuk masa depan, tetapi ini adalah proses itu hidup sendiri. Jadi hidup ini adalah memang pendidikan itu. Nah, pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri, kata beliau. Maka kebutuhan individual anak didik maksudnya, ini harus lebih diutamakan. Jadi bukan objek oriented, ya. Bukan objek oriented, tapi proses kehidupan itu sendiri. Maka kebutuhan individual anak didik harus lebih diutamakan, bukan objek oriented. Nah, yang ketiga eksistensialisme. Eksistensialisme menyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama pendidikan bukan agar anak didik dibantu mempelajari bagaimana menanggulangi masalah-masalah eksistensial mereka, melainkan pendidikan itu agar dapat mengalami secara penuh, nah ini, mengalami secara penuh eksistensi mereka, bukan membantu supaya menanggulangi masalah-masalah eksistensial mereka, tetapi justru mereka harus mengalami sepenuhnya ekstensi keberadaan mereka sendiri. Karena itu para pendidik yang berkelompok atau berhaluan eksistensialis akan mengukur hasil pendidikan bukan semata-mata pada apa yang telah dipelajari dan diketahui oleh si anak didik, bukan semata-mata pada apa yang dipelajari dan diketahui oleh si anak didik, tetapi yang lebih penting ialah apa yang mampu mereka ketahui, apa yang mampu mereka ketahui dan alami, itu yang penting, kata eksistensialis. Nah, karena itu para pendidik yang berhaluan eksistensialis
menolak pendidikan sebagai sistem indoktrinasi, ya. Pendidikan itu kesiapan, dia memilih sendiri, ya, putusan atensi sendiri, merasa butuh sendiri, kemudian memutuskan sendiri sehingga beraksi sendiri. Karena itu para pendidik menurut haluan eksistensialis ini menolak pendidikan dengan sistem indoktrinasi, gitu ya, apalagi memaksa. Nah, yang keempat yang berpengaruh banyak sebetulnya, ini 4 ya, filsafat analitik, filsafat konstruktivisme, progresivisme, kemudian eksistensialisme. Ya, keempat adalah rekonstruksionisme. Nah, ini rekonstruksionisme ini terutama merupakan reformasi pendidikan. Pendidikan itu reformasi sosial yang menghendaki renaissance, ya, kebangkitan kembali yang mereka jadi ke peradaban, ya, sivilisasi modern, ya, cara hidup yang modern, bukan tradisional. Nah, para pendidik rekonstruksionalis ini melihat bahwa pendidikan dan reformasi sosial itu sesungguhnya sama. Jadi pendidikan dengan reformasi sosial sesungguhnya sama. Nah, mereka memandang kurikulum sebagai problem centers. Kurikulum ini sebagai problem center. Jadi kurikulum itu kumpulan pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang maksudnya jadikan itu problem center. Maka pendidikan pun harus menjawab pertanyaan count, ya. Beranikah sekolah-sekolah membangun suatu orde, ya, masa atau zaman sosial baru? Nah, ini, ya, menantang bagi madhab rekonstruksionisme, ya. Nanti ada neo, ya, bahkan ada pasca, ya, pasca rekonstruksionisme. Nah, mereka memandang kurikulum tadi orientin, kemudian kita beralih kepada pendapat Reja Mudhya Harjo, ya. Beliau menjelaskan filsafat pendidikan itu bukanlah filsafat umum. Filsafat pendidikan bukanlah filsafat umum atau filsafat murni, ya. Tetapi filsafat khusus, ya, atau filsafat terapan menurut beliau itu, ya. Jadi filsafat bukan filsafat umum, filsafat murni, tapi masuk kepada filsafat khusus pendidikan itu, atau filsafat pendidikan itu kepada atau filsafat terapan. Nah, filsafat ditilik dari sudut karakteristik objeknya. Kata beliau, filsafat ditilik dari sudut karakteristik objeknya, sasarannya. Ini dibedakan kepada filsafat umum atau filsafat murni, ya. Yang kita pelajari ini filsafat umum, kan, tapi diakhiri dengan filsafat terapan khusus. Kedua, filsafat khusus atau filsafat terapan. Nah, filsafat umum atau filsafat murni tadi mempunyai objek hakikat kenyataan segala sesuatu, itu metafisik, yang termasuk di dalamnya hakikat kenyataan secara keseluruhan, yaitu ontologi, kenyataan tentang alam atau kosmos, yaitu kosmologi, kenyataan tentang manusia atau humanologi, ya, humanologi, dan kenyataan Tuhan, yaitu adalah teologi. Nah, kemudian menyangkut hakikat mengetahui kenyataan, itu epistemologi. Hakikat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan, logika, dan hakikat tentang nilai kenyataan, aksiologi, antara lain tentang hakikat nilai yang berhubungan dengan baik dan jahat, etika, serta nilai yang berhubungan dengan indah dan buruk, yaitu estetika. Nah, filsafat khusus mempunyai objek kenyataan salah satu aspek kehidupan manusia yang penting, seperti umpamanya hukum, sejarah, seni,
ilmu pendidikan dan sebagainya, sehingga muncul filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan sebagainya. Itu filsafat khusus atau terapan, salah satu kenyataan ya. Nah, filsafat pendidikan yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, gitu ya. Pelaksanaan pendidikan itu kan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan itu sendiri yang bersangkut paut dengan analisa kritis, ya, kritis terhadap struktur dan kegunaan. Nah, itu filsafat pendidikan. Jadi menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang berpautan dengan analisa kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Nah, sosok pendidikan dalam kehidupan manusia dapat dibedakan ya, ada praktek pendidikan. Jadi sosok atau tampilan pendidikan, ada yang tampil sebagai praktek pendidikan, ada yang tampil sebagai ilmu pendidikan, sebagai salah satu bentuk teori pendidikan. Jadi ada tampilan atau sosok teori praktek pendidikan, ada yang berbentuk ilmu, sosok ilmu pendidikan sebagai salah satu dari bentuk teori pendidikan. Nah, filsafat pendidikan dalam arti luas, ya, dari segi sosok atau bentuk tampilan filsafat praktek pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan. Jadi filsafat pendidikan dalam arti luas dari segi sosok atau bentuk tampilan, ada yang masuk kepada filsafat praktek pendidikan, ya, filsafat ini dilihat di sosoknya, tampilannya ada praktek, filsafat praktek pendidikan, ada filsafat ilmu pendidikan. Jadi beda ya, filsafat praktek pendidikan, ada filsafat ilmu pendidikan. Filsafat praktek pendidikan, nah, ialah analisis kritis dan komprehensif itu menyeluruh tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan, namanya juga praktek, bagaimana diselenggarakan atau dan dilaksanakan dalam kehidupan dalam kemanusiaan. Nah, ini filsafat praktek pendidikan. Ya. Dapat dibedakan filsafat praktek pendidikan ini menjadi filsafat proses. Jadi proses filsafat praktek pendidikan bisa dibedakan menjadi dua. Ada filsafat proses pendidikan. Nah, ini filsafat proses pendidikan ini biasanya hanya disebut filsafat pendidikan. Nah, gitu. Jadi kalau menyebutkan filsafat pendidikan berarti bagian dari filsafat praktek pendidikan, sebab filsafat praktek pendidikan mencakup filsafat proses pendidikan. Nah, filsafat proses pendidikan inilah yang disebut filsafat pendidikan. Yang kedua, filsafat sosial pendidikan. Ya, filsafat sosial pendidikan. Nah, filsafat proses pendidikan yang hanya disebut filsafat pendidikan adalah analisis kritis komprehensif ya tentang bagaimana seharusnya kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Itu filsafat proses pendidikan ya, sebagai bagian dari filsafat praktek pendidikan. Nah, filsafat proses pendidikan ini atau filsafat pendidikan itu biasanya membahas tiga ya, kata Henderson ya. Pertama membahas apakah sebenarnya pendidikan itu hakikat ya, apakah tujuan pendidikan itu aksiologi, dan cara apa, dengan cara apa tujuan pendidikan dapat dicapai. Jadi membahas apakah sebenarnya pendidikan itu hakikat, ontologi ya, metafisik, apa ya tujuan pendidikan itu sebenarnya ya, aksiologi, kemudian dengan cara apakah tujuan pendidikan itu dapat dicapai, itu epistemologi, itu filsafat proses pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Nah,
filsafat sosial pendidikan dibataskan sebagai pembahasan hubungan ya antara penataan masyarakat manusia dengan pendidikan. Ini bagaimana hubungan penataan masyarakat manusia dengan pendidikan. Itu filsafat sosial pendidikan. Filsafat sosial pendidikan merupakan analisis kritis, komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu diselenggarakan dalam mewujudkan ya, bedanya itu di mewujudkan apa? Mewujudkan tatanan masyarakat manusia idaman yang ideal yang diharapkan. Nah, filsafat sosial pendidikan ini membahas hakikat kesamaan manusia dan pendidikan, hakikat kemerdekaan dan pendidikan, hakikat demokrasi dan pendidikan, ya, hakikat kesamaan manusia dan pendidikan, hakikat kemerdekaan dan pendidikan, hakikat demokrasi dan pendidikan. Itu filsafat sosial pendidikan. Nah, filsafat ilmu pendidikan ini baru merupakan tingkat permulaan sebetulnya yang diawali dengan analisis kritis tentang konsep-konsep psikologi pendidikan. Misalnya adalah teori belajar stimulus respon, ya, pengukuran pendidikan, prosedur-prosedur sistematika tentang penyusunan kurikulum dan sebagainya. Itu adalah filsafat ilmu pendidikan. Nah, yang lawannya itu adalah prakteknya, filsafat praktek pendidikan. Nah, secara lebih konsepsional, filsafat ilmu pendidikan ini sebagai analisis kritis, komprehensif tentang pendidikan sebagai salah satu bentuk teori, ya, tentu teori pendidikan yang dihasilkan melalui riset, ya, penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, ya. Nah, objek filsafat ilmu pendidikan ada 4 ya. Pertama adalah ontologi ilmu pendidikan. Nah, ontologi ilmu pendidikan ini membahas tentang hakikat substantif atau substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan. Ini ontologi ilmu pendidikan. Yang kedua adalah epistemologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan. Objek formalnya biasanya menggunakan metode pendekatan formalnya itu memanusiakan manusia itu, ya. Nah, itu yang disebut homo educandum dan homo educabil, ya, educabil. Nah, ini objek formal ilmu pendidikan. Kemudian ada objek material, itu situasi pendidikan. Nah, metodologi ilmu pendidikan yang ketiga ini filsafat ilmu pendidikan itu membahas tentang metodologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Nah, yang terakhir aksiologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis ilmu pendidikan. Nah, demikianlah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini tentang perkuliahan filsafat umum dengan subpokok bahasan filsafat terapan diterapkan kepada pendidikan sehingga persoalannya filsafat pendidikan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.